Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muwafiq Khalilullah dari kelompok 7. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi paragraf bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri atas Hana Nur Azzah, Khonifa Sofa Akrina, Khofia Anissa Ufaldianur, Muhammad Malik Farhan, dan saya sendiri Muhammad Muwafiq Khalilullah. Berikut beberapa materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Pengertian paragraf. Secara sederhana, paragraf adalah bagian yang menjorok ke dalam dari sebuah tulisan atau karangan. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. 1. Paragraf mempunyai ide pokok, gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. 2. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lain yang merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Kalimat topik dan kalimat penjelas. Satu kalimat topik. Ada beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang maknanya sama dengan kalimat topik, seperti pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok, kalimat pokok, gagasan utama yang menjadi bahasan dalam paragraf tersebut. Dalam paragraf disebut pokok atau topik. Ciri-ciri kalimat topik. Ciri-ciri kalimat topik. Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang dikembangkan secara terperinci. Kalimat topik atau kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung antar kalimat. Biasanya kalimat topik atau kalimat utama terletak di awal paragraf, namun pada kalimat induktif, kalimat utama terletak di akhir atau paragraf dan biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan. Jadi dengan demikian mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf yang bersifat khusus. Ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Kalimat penjelas isinya berupa uraian pendukung, berupa contoh, data, fakta, dan opini. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. Kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung seperti bahkan, terlebih lagi, dan lain-lain. Kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi berkesinambungan antar kalimat. Berikutnya, ciri-ciri paragraf. Kehadiran paragraf dalam teks biasanya ditandai dengan penulisan yang menjorok ke dalam di baris pertama. 1. Paragraf harus memiliki ide pokok dan serangkaian kalimat yang hubungan satu sama lain. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. 3. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus, umum, khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Menyusun paragraf kohesif dan koherensi. Sebuah paragraf dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur-unsur kohesi atau kesatuan dan koherensi atau kepaduan. 1. Kohesi atau kesatuan. Kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi-informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Yang kedua yaitu koherensi atau kepaduan. Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. A. Kata kunci dan sinonim. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan tidak mengulang kata atau ungkapan
yang sama setiap kali diperlukan. Kata atau ungkapan yang sama itu sesekali dapat disebut kembali dengan menggunakan kata kuncinya atau dengan menggunakan kata lain yang bersinonim dengan kata ungkapan itu. B. Pronomina. Membangun kepaduan juga dapat ditempuh dengan menggunakan pronomina untuk menyebutkan nomina atau frasa nomina yang telah disebutkan lebih dahulu. Yang dilakukan sebenarnya adalah mengacu pada nomina atau frasa nomina itu dengan pronominanya. Kata transisi. Kata transisi adalah konjungtor atau perangai baik yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat maupun untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh 1. Saya makan soto karena saya suka. 2. Saya makan soto kalau saya suka. D. Struktur dan keparalelan struktur kalimat dapat pula membangun ciri-ciri kepaduan kalimat di dalam sebuah paragraf. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya menggunakan kata kerja yang sama atau menggunakan majasi repetisi.